Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan bimbingan dan kelompok. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang pengertian, asas, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Hari ini kita akan cari tahu dan memahami bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan bimbingan kelompok secara baik dan benar. Mengapa ini perlu kita pelajari? Karena bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang pelaksanaannya itu harus dilakukan secara profesional. Profesional di sini maksudnya memiliki prosedur tersendiri, memiliki tata cara tersendiri dan dilakukan secara sistematis. Untuk itu, hari ini kita cari tahu apa saja sih sebenarnya di dalam bimbingan kelompok yang harus kita lakukan agar kegiatan layanan ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Artinya ketika sebuah layanan itu bisa dilakukan oleh semua orang, layanan itu dianggap tidak terlalu penting karena bisa dilakukan oleh semua orang dan tidak memiliki prosedur yang pasti. Hari ini kita akan belajar bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok sehingga teman-teman nanti ketika melaksanakan ini memiliki pemahaman yang baik dan benar dan ketika dilaksanakan memiliki manfaat yang besar untuk konseling atau anggota kelompok yang ikut dalam kegiatan kita pada hari itu. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman di sini udah pernah tahu belum sebenarnya bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok itu dilaksanakan? Oke, kalau memang ada yang masih bingung, belum tahu, hari ini kita akan mulai mengetahui tahap-tahap pelaksanaan dalam bimbingan konseling. Bisa tanya lagi nih, ada yang tahu nggak ada berapa tahap di dalam bimbingan kelompok? Oke, benar. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada 4 tahap. Oke, 4 tahap di sini harus dilalui secara berurutan, secara sistematis. Dan mulai dari yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Tahap pertama itu namanya tahap pembentukan. Nah, di dalam tahap pembentukan ini ada beberapa poin, ada beberapa cara yang harus kita laksanakan. Artinya dalam pelaksanaan di tahap pembentukan ini ada 9 poin yang harus dipahami dan dilakukan ketika kita melakukan layanan bimbingan kelompok. Yang pertama itu kita melakukan dengan tahap pertama ini adalah tahap yang biasanya dilakukan pada setiap kegiatan, yaitu adalah mengucapkan salam. Selain salam, kira-kira apa lagi teman-teman? Ada yang tahu? Oke, selain salam, kita harus ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada anggota kelompok. Kenapa mengucapkan terima kasih? Agar mereka mendapat apresiasi dari kita dan ucapan terima kasih membuat mereka lebih nyaman berada di kegiatan yang kita lakukan. Selain terima kasih, ada satu poin lagi nih yang teman-teman kita harapkan harus lakukan ketiga-tiganya, yaitu adalah mengucapkan selamat datang. Ya, jadi di dalam tahap pembentukan poin pertama yang harus kita lakukan adalah mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan juga selamat datang. Jadi bagaimana caranya Pak? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya menyampaikan ketiga hal ini dalam satu poin. Misalnya saya contohkan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena teman-teman sudah dapat hari dalam kegiatan hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Semoga dalam ruangan dan dalam suasana yang seperti ini teman-teman bisa nyaman dalam ikut berkegiatan pada hari ini. Itu salah satu contoh yang teman-teman bisa lakukan. Ketika teman-teman memiliki kosakata lain itu juga disarankan, tapi jangan lupakan apa yang disampaikan itu tidak lain adalah mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan juga selamat datang. Oke, paham ya teman-teman? Yang kedua itu adalah
berdoa. Nah, dalam berdoa di sini kita disarankan meminta bantuan dari anggota kelompok. Anggota kelompok yang memimpin doa dipilih ataupun secara sukarela menawarkan diri. Nah, bagaimana ketika anggota kelompok tidak ada yang mengajukan diri, merasa tidak mampu untuk memimpin doa? Nah, dalam berdoa, kita sebagai pemimpin kelompok bisa memimpin kelompok untuk berdoa secara langsung pada satu kegiatan itu. Jadi, opsi dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok yang memimpin doa bisa dari anggota kelompok. Jika tidak ada, bisa juga oleh pemimpin kelompok, yaitu kita sendiri. Itu poin yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah apa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu? Oke, yang ketiga itu kita menjelaskan lagi apa itu bimbingan kelompok. Nah, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita kan sudah pernah bahas, dan saya harap teman-teman di sini semuanya masih ingat itu. Apa sih itu bimbingan kelompok? Nah, yang teman-teman pahami itu disampaikan ke anggota kelompok yang ikut dalam pelayanan yang kita lakukan. Selain pemahaman yang teman-teman sudah miliki untuk disampaikan dalam poin ketiga pada tahap pembentukan ini, teman-teman bisa juga menyampaikan secara sederhana tentang poin ketiga. Contoh seperti ini, bimbingan kelompok, gitu ya. Teman-teman di sini mungkin masih ada ini saya contohkan untuk bagaimana menyampaikan poin ketiga di tahap pembentukan. Misal begini, teman-teman di sini mungkin belum pernah ikut atau sudah pernah ikut tapi masih bingung sebenarnya kegiatan yang duduknya melingkar seperti ini itu kegiatan apa sih? Kita bisa tanyakan lagi, ada yang tahu nggak ini kegiatan apa? Atau bisa jelaskan nggak teman-temannya? Nah, ketika memang itu sudah dilakukan, kita jelaskan kembali bahwasanya bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling, gitu ya, yang mengaktifkan dinamika kelompok dalam pelaksanaannya. Untuk apa? Untuk membahas topik-topik, gitu ya, membahas topik-topik aktual, terkini, sehingga nanti teman-teman di sini dapat pemahaman baru, pengembangan pemahaman baru terhadap apa yang dibahas dalam kegiatan hari ini. Itu secara sederhana bisa disampaikan seperti itu. Jadi nggak perlu bimbingan kelompok secara menurut ini nggak perlu. Teman-teman juga bisa sampaikan seperti apa yang saya contohkan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, poin keempat. Nah, kira-kira nih, setelah kita ya jelaskan pengertian, apalagi nih kira-kira yang penting untuk dijelaskan. Oke, benar sekali ada yang jawab tadi, menjelaskan tujuan, ya. Nah, yang poin keempat, teman-teman diharapkan juga menjelaskan apa sih tujuannya, itu apa gitu, dan harus clear. Tujuan ini juga bisa disampaikan seperti pertemuan-pertemuan yang minggu lalu kan kita sudah diskusikan tentang tujuan bimbingan kelompok dan sampaikan itu kepada anggota kelompok. Tuh. Yang kelima itu setelah tujuan kita membahas tentang cara pelaksanaan. Ya, cara pelaksanaan. Nah, cara pelaksanaan yang dijelaskan di sini bukan tentang penjelasan ada satu misalnya tahap pembentukan, 2 ini, 3 ini, 4 ini, bukan seperti itu. Tapi kita jelaskan bahwasanya di sini nanti mereka sebagai anggota kelompok akan dimintakan untuk menyampaikan satu buah topik. Ketika itu memang nanti kita pilih topik bebas misalnya, topik bebas. Topik itu berasal dari anggota kelompok yang ikut dalam kegiatan itu.
kita jelaskan bahwa mereka akan dimintakan untuk menyampaikan satu topik, gitu ya. Setelah semuanya menyampaikan satu topik, kita akan pilih satu topik untuk dibahas bersama-sama. Setelah kita membahas bersama-sama, setelah kita meminta teman-teman untuk membahas bersama-sama, kita harapkan kepada mereka untuk bisa berpartisipasi secara aktif dan menyampaikan apa yang perlu disampaikan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, itu cara pelaksanaan yang kita sampaikan, sehingga tidak perlu kita harus sampaikan lagi ada salam, ada enggak. Kita cuma jelaskan apa yang akan mereka lakukan. Itu yang kelima. Nah, yang keenam itu kita setelah menjelaskan cara pelaksanaan, kita coba jelaskan asas juga seperti yang sudah kita diskusikan di minggu-minggu yang lalu. Sampaikan asas-asas itu kepada semua anggota kelompok, sehingga mereka ketika mengikuti kegiatan mereka tahu apa yang harus mereka tahan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak perlu mereka tahan. Contoh misalnya di dalam asas kita sampaikan bahwa dalam kegiatan ini ada yang diharapkan untuk menyampaikan asas keterbukaan. Misalnya kita nggak perlu sampaikan bahwa dalam kegiatan ini pada anggota kelompok kita harus menjalankan asas terbuka, nggak perlu. Tapi teman-teman bisa minta kepada teman-teman bahwa apakah mereka bisa untuk terbuka, misalnya tidak takut terhadap apa yang disampaikan. Itu misalnya ketika kita ingin sampaikan bahwa ada asas keterbukaan. Nah, yang selanjutnya misalnya kita ingin jelaskan bahwa dalam kegiatan ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Teman-teman bisa sampaikan bahwa dalam kegiatan hari ini, gitu ya, dalam kegiatan hari ini teman-teman diharapkan untuk bisa menjaga menjaga kerahasiaan dengan cara menyampaikan bahwa kegiatan ini jangan sampai ada yang tahu di luar, gitu. Ketika memang hal itu tidak perlu diketahui oleh orang-orang di luar, gitu. Misalnya nanti ada di dalam kegiatan kelompok ada orang-orang yang terbuka dan menceritakan kehidupan pribadi, gitu ya. Sehingga kita mintakan untuk teman anggota yang lain untuk tidak membicarakan itu di luar kegiatan ini. Nah, itu untuk menyampaikan asas kerahasiaan misalnya, dan asas-asas lain yang sudah kita pelajari di di pertemuan sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Ada yang ingin bertanya tentang hal ini? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, karena ini adalah tahap pembentukan dan tahap ketiga, 4, 5, dan 6 telah memberikan pemahaman terhadap mereka tentang apa yang sedang mereka lakukan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang boleh mereka lakukan, dan apa yang harus mereka tahan untuk tidak dilakukan dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Untuk itu, yang ke-7, gitu ya, karena ada 9 poin, gitu ya, 9 poin. Ini 8 poinnya adalah 8 poin wajib, 1 poin itu opsional, gitu ya. Bisa iya, bisa enggak. Jadi option yang satu ini adalah di poin ke-9 itu nanti. Yang ke-7 ini kita lanjutkan dengan perkenalan. Nah, kenapa perkenalan ke-7, Pak? Padahal kan di sini kita udah banyak sekali berbincang-bincang dengan anggota kelompok. Nah, karena dalam hal ini satu anggota kelompok dengan anggota lainnya belum memiliki kedekatan, artinya belum mungkin anggota kelompok yang diambil adalah anggota kelompok yang tidak saling mengenal. Untuk itu kita melakukan perkenalan. Tapi dalam perkenalan tidak hanya untuk orang-orang atau anggota-anggota kelompok yang belum mengenal saja, yang sudah mengenal pun perlu untuk melakukan perkenalan. Dan poin 1 sampai 7 ini wajib untuk dilakukan dalam layanan bimbingan kelompok. Dalam perkenalan teman-teman bisa kembangkan, mau memperkenalkan seperti apa gitu, boleh, mau diminta untuk menyampaikan nama panggilan, hobi dan lain itu terserah. Tapi yang penting adalah teman-teman tanyakan dan
mintakan kepada anggota kelompok untuk menyampaikan nama asli dan nama panggilan. Itu minimal. Tapi ketika teman-teman ingin sampaikan bahwa coba sebutkan hobi dan lain-lain, itu nggak apa-apa. Sehingga nanti satu sama lain dalam anggota kelompok itu bisa saling mengenal. Itu ya teman-teman. Perkenalan itu mudah ya. Jadi teman-teman saya harap di perkenalan nggak mengalami kesulitan nanti. Itu kita lanjut ke poin ke-8. Nah, poin ke-8 itu adalah rangkaian nama. Kalau di poin ke-7 tadi teman-teman diminta untuk menyampaikan, teman-teman anggota kelompok diminta untuk menyampaikan nama, misalnya hobi, nama panggilannya siapa. Di poin ke-8 kita akan perkuat itu. Perkuat dalam arti kata anggota kelompok yang duduknya melingkar tadi gitu ya. Nah ya, yang ini mungkin ingat orang yang duduknya di seberangnya, mungkin ingat nama orang yang sudah, tapi belum tentu dia bisa ingat yang di depannya gitu. Artinya selain nama, orang yang duduk di sini belum tentu juga dia bisa cepat akrab dengan yang sebelahnya, bisa menyampaikan sesuatu yang dipikirkannya dengan orang yang di depannya gitu, masih canggung mungkin dan lain-lain. Sehingga poin ke-8 juga wajib untuk dilakukan. Poin ke-8 itu rangkaian nama. Ini adalah sebuah permainan sebenarnya, permainan wajib yang harus dilakukan pada tahap pembentukan. Nah, di tahap pembentukan, permainan rangkaian nama ini dilakukan biasanya dengan cara menyebutkan nama-nama orang di sebelum dia, gitu ya, menyampaikan nama-nama orang yang sudah menyebutkan namanya sebelum dia menyampaikan memperkenalkan lagi dirinya. Contoh kita minta untuk anggota kelompok satu persatu menyampaikan nama dan warna kesukaan. Misalnya gitu ya. Orang pertama menyampaikan nama dan warna kesukaannya. Gitu ya. Orang kedua juga seperti itu, dia harus menyampaikan nama dan warna kesukaan orang pertama. Baru ia menyebutkan namanya dan warna kesukaannya. Begitu seterusnya. Biasanya diakhiri oleh kita sebagai pemimpin kelompok, sehingga kita juga pemimpin kelompok menjadi teladan, menjadi contoh ketika kita bisa cepat mengingat dan mengenal secara baik teman-teman anggota kelompok kita. Jadi bayangin tuh, kalau kita orang terakhir ada 10 anggota kelompok dan artinya jadi 20 ya, 10 nama, 10 warna. Itu harus kita ingat juga sebagai pemimpin kelompok, sehingga di sini sudah muncul keakraban. Di mana keakraban muncul? Ketika memang ada dua orang yang mungkin salah menyebutkan nama, nggak ingat, atau salah menyebutkan warna dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang berpengaruh di dalam anggota kelompok ketika mereka tertawa, ketika mereka saling saling memperhatikan, sehingga itu menjadikan tahap pembentukan menjadi jadi lebih baik gitu. Karena di tahap pembentukan yang penting selain yang penting gitu, yang penting adalah itu tadi. Di tahap pembentukan masing-masing anggota kelompok itu udah mulai kelihatan keakrabannya, satu sama lain udah saling kenal, ya, satu sama lain udah nggak saling takut untuk sampaikan sesuatu. Yang anggota kelompok yang mungkin memiliki masalah, misalnya dia komunikasinya nggak bagus dan lain-lain, harapannya di tahap pembentukan itu udah mulai melebur, sehingga tidak terlalu menjadi masalah ketika kita nanti masuk ke tahap kedua. Saya berharap dari penjelasan di tahap pembentukan teman-teman udah mulai paham ya, bagaimana dan apa sih tujuan dari tahap pembentukan dan kenapa harus ada tahap pembentukan. Nah, tujuannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu tujuan utamanya.
Oke, karena waktu kita dalam setiap pertemuan itu terbatas, mungkin hari ini kita dari 4 tahap yang wajib dilakukan dalam layanan pembinaan kelompok, hari ini kita akan bahas 2. Setelah itu minggu depan kita akan bahas 2 tahapan lagi. Ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Ini sudah ya? Oke, ada yang menulis? Oke, saya hapus. Oke, di tahap kedua, kalau yang punya buku mungkin udah ada yang tahu nih tahap kedua itu apa. Yang sering baca buku, mungkin sering searching tentang pelayanan yang muslim, mungkin udah ada yang tahu belum? Nah, ya betul sekali. Tahap kedua itu adalah tahap peralihan. Ya, peralihan itu kan perpindahan, Pak. Oke, ya tahap kedua adalah tahap itu, tahap peralihan untuk menuju ke tahap ketiga. Artinya tahap persiapan di tahap peralihan. Kalau yang tadi tahap pertama ada 9, 8 wajib, 1 opsional, artinya bisa iya bisa tidak. Di dalam tahap kedua ini ada 5 poin, gitu ya. 5 aspek, 5 aspek yang harus teman-teman lakukan, dan pahami bagaimana sih cara melaksanakannya, apa yang disampaikan. Nah, yang pertama itu kita menjelaskan kembali kegiatan yang akan ditempuh selanjutnya. Ya, kita akan jelaskan lagi kegiatan yang akan ditempuh selanjutnya. Nah, apa di tahap ketiga? Tahap ketiga adalah tahap inti atau tahap kegiatan. Teman-teman jelaskan itu tahap ketiga itu seperti apa. Teman-teman kalau misalnya bingung dan lain-lain, teman-teman cukup ingat di tahap pembentukan tadi. Kita menyampaikan bahwa cara pelaksanaan, teman-teman menyampaikan bahwa nanti akan diminta untuk menyampaikan satu buah topik, gitu ya. Topik aktual yang baru-baru terjadi, misalnya dan lain. Dan setelah itu kita musyawarahkan untuk dipilih satu dan dibahas. Nah, di tahap peralihan di poin 1 teman-teman bisa ulangi itu. Nanti ya, menjelaskan bahwa nanti teman-teman anggota kelompok akan diminta untuk menyampaikan sebuah topik, lalu kita musyawarahkan untuk dipilih, lalu kita diskusikan dan sampaikan itu. Paham ya teman-teman? Untuk yang ini tadi sebenarnya untuk cuma membahas atau menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan di tahap pembentukan di poin ke-4. Ya. Nah, yang kedua itu mengajak anggota kelompok untuk masuk ke dalam tahap kegiatan. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman menanyakan lagi ke anggota kelompok di situ. Apakah mereka sudah siap untuk ikut ke tahap selanjutnya atau ke tahap ke kegiatan selanjutnya gitu. Apakah mereka masih belum siap? Tanyakan lagi, kalau mereka belum siap tanyakan kenapa belum siap. Mungkin ada yang pengen kemana gitu kan. Tapi misalnya juga ada yang masih bingung sebenarnya ini kegiatan apa sih. Kalau masih ada yang masih bingung, artinya di tahap pembentukan teman-teman tidak melaksanakannya secara maksimal. Tapi itu perlu juga untuk ditanyakan di tahap kedua. Nah, ketika mereka semua siap Pak, saya siap Bang, saya siap Kak. Artinya tahap kedua bisa kita lanjutkan ke tahap ketiga ketika semua anggota kelompok menyatakan kesiapannya untuk ikut ke step selanjutnya, gitu ya. Nah, yang ketiga kita akan bahas suasana dalam kegiatan. Kita sampaikan bahwa dalam membahas suasana yang terjadi, kita sampaikan saya sudah melihat keakraban yang terjadi. Semoga suasana yang hangat seperti yang kita rasakan hari ini, gitu ya,
bisa lanjut terus sampai ke akhir kegiatan gitu. Artinya satu teman dengan teman yang lain itu mulai akrab sampai akhir kegiatan, harapannya masih seperti itu. Suasananya hangat, nggak ada yang merasa terkucilkan, nggak ada yang merasa superior, gitu, nggak ada yang jadi inferior dan lain-lain. Itu kita bahas di poin ketiga. Sampaikan bahwa suasana yang terjadi itu seperti apa, gitu ya teman-teman. Nah, tahapan yang keempat ini kita meningkatkan partisipasi. Partisipasi ditingkatkan. Bagaimana caranya? Caranya itu hampir sama kayak tahap kedua tadi. Gitu ya. Meningkatkan partisipasi juga bisa tadi kayak yang tahap yang pertama gitu. Tahap yang pertama di poin ke 3. Bahwa kita meningkatkan partisipasi dengan menanyakan bahwa atau menyampaikan bahwa pengharapan dari kita sebagai pemimpin kelompok, teman-teman di situ semua yang ikut dalam kegiatan bisa berpartisipasi aktif, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, menyampaikan apa yang mereka alami, pengalaman mereka, semuanya bisa disampaikan yang berkenaan dengan topik yang dipilih. Tapi ingatkan juga bahwa apa yang disampaikan itu tidak misalnya menyinggung perasaan orang lain dan lain-lain. Itu ada juga di asas. Tadi kalau kita bahas asasnya cuma kita bahas 2, sebenarnya di dalam layanan bimbingan kelompok, asas yang kita bahas di minggu lalu itu masuk semua ke tahapan bimbingan kelompok. Misalnya asas yang ada di dalam layanan bimbingan kelompok. Nah, itu untuk poin yang keempat. Ditanyakan lagi, itu bisa ditanyakan atau bisa diperkuat lagi tentang keinginan mereka untuk membahas sebuah topik tadi gitu secara aktif, sehingga ketika nanti berjalannya kegiatan inti atau di tahap kegiatan, dinamika yang dibangun itu semakin bagus. Artinya tidak terlalu banyak lagi intervensi yang dilakukan oleh pemimpin kelompok, karena dorongan kita sebagai pemimpin itu diharapkan dorongannya minimal, nggak maksimal. Artinya intervensi dalam membahas topik tadi tidak terlalu dikuasai oleh pemimpin kelompok, tapi yang menguasai itu adalah semua anggota kelompok di tahap ketiga nanti minggu depan yang kita akan bahas itu. Oke, yang kelima ini kita diharapkan gitu ya, mampu jelaskan beberapa asas. Nah, artinya ini saling berkaitan semuanya. Yang 1, 2, 3, 4 dan 5 saling berkaitan. Artinya kenapa kita perlu menjelaskan asas lagi, seperti kita ingin menjelaskan tahap keempat tadi, memperkuat tanpa dengan memperhatikan misalnya diharapkan terbuka dan lain-lain. Di tahap kelima kita kuatkan itu lagi. Kita sampaikan bahwa jangan lupa gitu kan. Saya lagi-lagi harus ingatkan bahwa dalam kegiatan ini harus satu sama lain harus bisa menyimpan sesuatu yang tidak layak untuk diketahui oleh orang lain di luar anggota kelompok, atau dilarang menyinggung dalam tahap kegiatan, memperhatikan misalnya tata cara menyampaikan dan berperilaku, nggak boleh naik kursi dan lain-lain. Itu kan kita jelaskan kembali di asas itu teman-teman. Untuk hari ini karena waktu memang tidak cukup untuk kita bahas keempat tahap, kita hanya bisa bahas 2 tahap saja. Untuk itu teman-teman bisa di rumah bisa coba cari tahu tahap ketiga keempat itu apa, sehingga minggu depan ketika kita bahas tahap ketiga dan keempat, diskusi kita di perkuliahan jadi semakin aktif. Artinya muncul pertanyaan-pertanyaan yang dasarnya adalah kebingungan karena udah belajar di hari-hari sebelumnya gitu teman-teman, sehingga pemahaman yang didapat itu bisa lekat, dan ketika melakukan ya pemahaman itu mengalir aja karena dikuatkan bukan dengan hanya mengingat tapi dengan mengingat dan memahami. Oke, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan ditunda dulu untuk minggu depan,
saya banyak mengucapkan terima kasih untuk hari ini atas partisipasi aktif teman-teman dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Tugas untuk minggu depan itu saya pengen teman-teman buat verbatim, artinya buat membuat verbatim atau mendeskripsikan apa yang disampaikan untuk menggambarkan poin-poin pada tahap pertama dan tahap kedua. Sembari teman-teman untuk bikin ya kalau udah siap cari-cari bahan mengenai tahap ketiga dan kelima. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.